Halo, saya Sirus, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi, saya tetap masih membawakan konteks tentang coronavirus ini karena masih banyaknya orang-orang yang belum mengerti dan masih bertanya-tanya tentang apakah ini dan ini bahaya atau enggak sih. Karena saya masih lihat di medsos, tayangan televisi, orang-orang masih berkeliaran seakan-akan ini nggak ada apa-apa, seakan-akan ini cuma flu atau kasus yang biasa-biasa saja. Nah, untuk kalian semua, agar kalian mendapatkan gambaran tentang betapa bahayanya ini sudah membunuh banyak sekali orang dan terus bertambah jumlahnya setiap hari. Walaupun banyak orang yang akhirnya sembuh, tapi tetap saat kita terserang ada kemungkinan kita akan menjadi parah dan kemungkinan untuk meninggal dunia. Nah, dari banyak sekali kekalutan dan kekacauan orang ini, selalu banyak yang bertanya, banyak orang yang bertanya kepada saya atau bertanya kepada orang-orang yang lain tentang kapankah semua ini akan berakhir? Kapankah semua pandemi ini akan segera usai? Dan yang paling ditanyakan adalah kapankah ditemukan vaksinnya? Oke, yang pertama kali adalah ini adalah virus, dan virus ini tidak bisa disembuhkan. Yang akan bisa menyembuhkan adalah imun atau daya tahan tubuh kita sendiri. Dan satu-satunya cara tidak terjangkiti virus itu adalah dengan vaksin atau memang menghindari virus itu tadi. Nah, berikut ini adalah satu artikel yang saya sadur dari theguardian.com. Bisa dilihat langsung ini nanti. Di sini judulnya sebenarnya adalah judul yang paling banyak ditanya dan paling banyak dicari, yaitu Coronavirus Vaccine. When will it be ready? Kapankah vaksin coronavirus ini akan siap? Kita akan coba cari tahu dan kita akan bacakan saduran ini. Berdasarkan WHO yang sudah menetapkan bahwa ini bukan endemi lagi, melainkan ini sudah masuk ke pandemi, artinya bahwa ini sudah menjalar secara internasional ke seluruh dunia, melewati batas-batas negara dan masuk sudah tanpa ampun lagi. Sehingga vaksin ini memang dicari, terutama untuk orang-orang yang akhirnya setelah melewati ini semua tidak sakit. Karena yang ditakutkan malah mereka yang nggak pernah sakit. Seperti saya belum pernah kena cacar air, saya paling takut tentang itu semua. Nah, ini adalah satu hal yang memang ditakutkan oleh semua orang. Yang pernah sakit dan kemudian survive, ada kemungkinannya kecil sekali, bahkan hingga tidak ada, bahwa dia akan terjangkiti lagi. Jadi vaksin ini tetap dibutuhkan untuk orang-orang yang belum pernah sakit, dan itu jumlahnya tentu saja lebih banyak. Karena kalau dilihat dari banyak jumlahnya ini tadi, orang-orang ini tadi masih bersembunyi di dalam rumah. Sejauh yang sudah tercatat ada 35 perusahaan di seluruh dunia, ini termasuk institusi akademisi juga yang melakukan ini. Dan 4 perusahaan diantaranya melakukan percobaan terhadap hewan. Salah satunya perusahaan yang ada di Boston, perusahaan bioteknika, ini namanya adalah Moderna. Nah, Moderna ini bahkan sudah menyiapkan untuk percobaan kepada manusia. Ini semua tentu saja berterima kasih kepada China yang pada awal Januari kemarin telah berhasil memetakan sekuensial genetik. Jadi kayak rantainya itu sudah dipetakan, itu terdiri dari apa saja, dari SARS-CoV-2. Nah, ini adalah nama virus yang menyebabkan COVID-19. Nah, mereka ini ternyata memetakan si virus ini tadi itu berdasarkan penelitian mereka yang sebelumnya terhadap coronavirus. Ingat bahwa SARS-CoV-2 ini bukan coronavirus yang itu, tapi masuknya jadi kayak satu keluarga. Ini ada si SARS ini tadi. Nah, coronavirus ini adalah sesuatu yang mungkin sebelum bermutasi ya, dia ini pernah menyerang China. Itu jadi kalau wabah SARS kalau nggak salah tahun 2002 hingga 2004. Dan di Arab Saudi pada tahun 2012. Nah, waktu itu terjadi, langsung mereka melihat, mencari tahu itu tadi dan coba untuk dipetakan. Dan untuk percobaan ini, Novavax, satu perusahaan yang lainnya yang berbasis di Maryland, USA, ini mencoba juga untuk melakukan percobaan kepada manusia. Kabar gembiranya adalah percobaan yang di China ini tadi, mereka mengetahui bahwa ternyata virus SARS ini tadi itu memiliki 80% hingga 90% kesamaan dengan coronavirus yang menyebabkan pandemi sebelumnya itu tadi. Karena secara bentuk mereka memiliki RNA atau ribonucleic acid yang dikelilingi oleh protein kapsul yang berbentuk bundar dan berduri atau ada spike-nya. Kalau dilihat kayak rambutan gitu, tapi ada
bentuknya seperti itu. Nah, ini adalah virus yang memang seperti halnya virus yang lainnya. Virus itu cuma punya satu tugas, yaitu menduplikasi dirinya. Sehingga saat virus itu masuk ke dalam tenggorokan manusia, ingat bahwa virus itu ada macam-macam dan virus tertentu menyerang bagian tubuh tertentu. Saat dia menempel, dia akan melepaskan protein itu, dan kemudian protein tadi akan mempengaruhi protein-protein sel yang ada di tempat yang ditempeli tadi untuk berubah menjadi sel-sel baru yang saat perubahannya itu tadi akan mematikan sel yang awal. Nah, dengan seperti ini dia akan merusak sistem di mana dia itu tadi menempel dan akan menduplikasi sebanyak mungkin tanpa henti. Biasanya memang vaksin itu dilakukan dengan menyuntikkan dosis rendah dari virus tersebut. Maksudnya dosis rendah itu biasanya virusnya itu sudah dilemahkan dan dimasukkan ke tubuh manusia untuk memicu pertahanan tubuh atau imun tadi agar mengetahui dan bisa mengalahkan itu karena virusnya sudah dilemahkan dulu. Nah, jadi kebayang kalau virus ini adalah manusia, dia dipukulin dulu sampai lemah dan kemudian dimasukkan ke dalam satu tubuh sehingga nanti tubuh itu kayak polisinya mengenali, oh bentuknya kayak begini nih, dan akhirnya mereka mengeluarkan satu imun sistem untuk menghadapi virus itu kalau ternyata masuk lagi ke tubuh mereka. Nah, tapi ternyata telah ditemukan cara yang baru dengan tidak melemahkan virus dan masukkan virus itu ke tubuh manusia, yaitu dengan rekombinasi vaksin atau RNA-nya itu tadi. Nah, di sini ditemukan dua cara. Yang pertama adalah mengeluarkan atau mengekstraksi kode genetik dari protein yang ada di permukaan SARS-CoV-2 ini. Caranya bagaimana? Yaitu menempelkan si SARS-CoV-2 ini pada satu bakteri dengan genom tertentu dan kemudian memicu protein dalam jumlah besar yang akan diambil yang bisa dipergunakan sebagai vaksin yang diperlukan itu tadi. Yang kedua adalah membypass protein dan membangun vaksin yang akan muncul dari informasi genetik si virus itu sendiri. Jadi artinya virus itu seperti dirangsang untuk mengeluarkan satu antivirus yang akan bisa dipergunakan untuk masuk ke dalam tubuh manusia sebagai vaksin. Percobaan ini tadi memang sedang dilakukan dan memang untuk sebuah percobaan yang memang harus menyeluruh dan bisa di-approve itu harus melalui 3 hal untuk percobaan mereka. Yang pertama adalah melibatkan puluhan orang dan mereka ini diinjak dengan vaksin yang dilemahkan itu tadi, dimonitor dan hasilnya nanti akan diteliti lagi sehingga ada kekurangan ditambahkan, ada kelebihan akan dikurangi sehingga nanti vaksin itu akan diluncurkan saat semuanya sudah tepat. Yang kedua, melibatkan ratusan orang yang terkena wabah di satu tempat. Jadi misalkan mereka datang ke satu kelurahan tertentu, dicoba di situ dan hasilnya nanti seperti apa dimonitor. Yang lebih besar lagi tentu saja melibatkan ribuan orang. Dan melihat 3 kemungkinan ini, maka sebenarnya jawaban dari kapan vaksin ini akan ditemukan itu masih akan lebih dari 18 bulan ke depan atau 1,5 tahun lagi. Ingat, dari penelitian yang di-cover oleh The Guardian ini tadi, ternyata kabarnya adalah masih butuh paling tidak 18 bulan atau lebih lagi hingga ditemukan vaksin dari SARS-CoV-2 ini tadi. Seakan-akan ini memang sebuah kabar yang buruk untuk kita semua umat manusia yang ada di seluruh dunia. Tapi ternyata memang vaksin itu bukan satu hal yang akan menyelesaikan pandemi. Karena pandemi itu sendiri sebenarnya akan selesai dengan sendirinya, bukan karena vaksin. Vaksin hanya mencegah agar pandemi itu tidak terjadi lagi dalam jumlah kecil atau berulang lagi dengan jumlah yang lebih besar. Seorang ahli bernama Wilder Smith mengatakan bahwa pandemik ini akan memuncak dan berkurang sebelum antivirus atau vaksin itu tadi ditemukan. Jadi nggak usah khawatir, ini semua akan berakhir, tapi tetap vaksin itu tetap diperlukan untuk bisa mencegah siapapun untuk terjangkit virus itu, terutama yang belum pernah, dan memperkecil kemungkinan virus ini akan merebak lagi. Tapi yang harus kita waspadai dan lakukan sebelum itu terjadi adalah sering-sering cuci tangan seperti yang diberitakan oleh The Guardian ini tadi. Untuk semua yang lebih lengkap lagi, silahkan untuk melihat di theguardian.com, cari dengan judul Coronavirus Vaccine, When Will It Be Ready? Dan semoga kita masih akan bertemu 18 bulan lagi merayakan ditemukannya vaksin coronavirus. Dan kalaupun ternyata itu tidak terjadi, semoga kita semua tetap dikaruniai kesehatan, masih ada di sini semua, dan harapan kita semua untuk tidak ada lagi korban jiwa, semua yang sakit akan disembuhkan dan semuanya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, semoga ini menjawab. Terima kasih dan sampai jumpa.